warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Agung Permana, NIM 200201020194 dari kelas E Prodi PGSD Universitas Jember dengan koas Desi Yulisa. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul bidang miring dan dengan tujuan yang pertama mengetahui cara kerja bidang miring, yang kedua menentukan mekanisme bidang miring, yang ketiga mengetahui kelebihan dan kekurangan bidang miring, yang keempat adalah menentukan faktor-faktor usaha pada bidang miring. Prosedur praktikum bidang miring. Yang pertama ada alat dan bahan. Yang pertama ada bidang miring. Yang kedua ada beban. Ada dua beban, ini beban 1 dan beban 2. Yang ketiga ada neraca pegas. Di sini saya menggunakan karet dan ballpoint. Yang keempat ada penggaris. Yang kelima ada busur. Yang keenam ada timbangan. Adapun langkah-langkah praktikum bidang miring. Yang pertama adalah menimbang beban 1 dan 2. Yang pertama beban 1 diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua beban kedua diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya adalah menimbang kedua beban tersebut secara bersamaan. Diperoleh hasil dan tulis di hasil tabel pengamatan. Langkah-langkah yang kedua adalah mengukur bidang miring. Yang pertama adalah mengukur tinggi bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, mengukur panjang lintasan. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang ketiga adalah mengukur sudut. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang pertama adalah menggunakan beban 1. Kita kaitkan beban 1 dengan neraca pegas. Lalu kita ukur beban 1 dengan tidak mengikuti bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, tidak mengikuti bidang miring. Mengikuti bidang miring ini. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya dengan ketinggian yang berbeda. Seperti tadi, pertama kita mengukur tinggi bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, panjang lintasan tetap seperti tadi. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang ketiga, mengukur sudut bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita gunakan beban 1 tadi, mengukur tanpa menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, menggunakan
bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang ketiga, dengan ketinggian yang berbeda. Yang pertama, kita ukur tinggi bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, mengukur panjang lintasan. Panjang lintasan tetap, tulis di tabel hasil pengamatan. Lalu mengukur sudut bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita tetap menggunakan beban 1 untuk mengukur menggunakan bidang tanpa menggunakan bidang miring terlebih dahulu. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, telah selesai beban 1. Selanjutnya kita menggunakan beban 2 dengan ketinggian yang berbeda pula. Yang pertama, dari yang paling terendah, kita ukur tinggi bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua adalah mengukur panjang lintasan. Sama seperti tadi, diperoleh hasil pengamatan, tulis di tabel hasil pengamatan. Yang ketiga, mengukur sudut. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya adalah mengukur beban 2 tanpa menggunakan bidang miring. Kita ukur, diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, mengukur menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, menggunakan ketinggian yang berbeda. Yang kedua, yang pertama, mengukur tinggi bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, mengukur panjang lintasan. Panjang lintasan tetap, tulis di tabel hasil pengamatan. Yang ketiga, mengukur sudut bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita gunakan beban 2 untuk mengukur tanpa menggunakan bidang miring dulu. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, tanpa bidang yang menggunakan bidang miring. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, menggunakan ketinggian yang berbeda. Yang ketiga, yang pertama, kita mengukur panjang bidang miring, tinggi bidang miring. Yang kedua, panjang lintasan tetap seperti tadi, 40 cm. Dan kita mengukur, yang terakhir, mengukur sudut. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Lalu kita ukur dengan beban 2 tanpa menggunakan bidang miring dahulu. Diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, menggunakan bidang miring.
diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan dua beban secara bersamaan, beban 1 dan beban 2. Yang pertama yakni mengukur tinggi bidang miring beliau, diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua, panjang lintasan tetap seperti tadi dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang ketiga adalah mengukur sudut bidang miring, diperoleh hasil dan tulis tabel hasil pengamatan. Selanjutnya kita mengukur kedua beban secara bersamaan. Yang pertama tanpa menggunakan bidang miring seperti ini, diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua menggunakan bidang miring, diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yang kedua menggunakan ketinggian yang berbeda. Ketinggian yang kedua, pertama-tama kita mengukur tinggi bidang miring, diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Kita ukur panjang lintasan, sama hasilnya seperti tadi, dan kita tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya mengukur sudut bidang miring, diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya mengukur beban ke bidang miring tanpa menggunakan bidang miring, diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Yang kedua menggunakan bidang miring, diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya mengukur beban dengan menggunakan ketinggian yang berbeda lagi. Ketinggian yang ketiga, yang pertama kita mengukur tinggi bidang miring, diperoleh hasil dan tulis tabel hasil pengamatan. Yang kedua mengukur panjang lintasan seperti tadi, diperoleh dan tulis tabel hasil pengamatan. Yang ketiga mengukur sudut, diperoleh hasil dan tulis tabel hasil pengamatan. Selanjutnya adalah mengukur beban dengan kedua beban secara bersamaan tanpa menggunakan bidang miring, diperoleh hasil dan tulis di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya menggunakan bidang miring, diperoleh hasil dan tulis tabel hasil pengamatan. Cukup sekian praktikum bidang miring, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.